Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kurniana dan teman-teman Rombel D. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus yang beranggotakan yang pertama Namiratu Zahra dengan NIM 14014191136 dan saya sendiri Lisa Indah Dwi Putri dengan NIM 14014191166. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan evaluasi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Pada dasarnya, layanan dalam pendidikan inklusif itu harus memperhatikan yang namanya hasil identifikasi dan juga asesmen dari anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Nah, berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen tersebut, maka dikembangkanlah berbagai kemungkinan alternatif berupa program layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, untuk subbab yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem evaluasi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Nah, teman-teman, dalam setting pendidikan inklusif, sistem penilaian yang diharapkan di sekolah yaitu sistem penilaian yang fleksibel. Sistem evaluasi itu hendaknya juga mengacu pada kurikulum yang digunakan. Selain itu juga perlu disesuaikan dengan kompetensi seluruh anak, termasuk juga anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Dan sistem evaluasi atau penilaian itu berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Untuk ABK ringan, apabila mengikuti kurikulum umum, maka dapat menggunakan kriteria penilaian reguler sepenuhnya. Kemudian untuk ABK sedang, apabila sekolah menggunakan kurikulum modifikasi, maka sistem penilaiannya harus menggunakan perpaduan antara sistem penilaian umum dan sistem penilaian individual. Nah, untuk ABK berat di sini sedikit berbeda. Jadi apabila menggunakan kurikulum yang diindividualisasikan, maka sistem penilaiannya akan menggunakan norma penilaian individual. Nah, untuk sistem laporan penilaian kuantitatif bagi anak berkebutuhan khusus itu harus dilengkapi dengan yang namanya deskripsi naratif. Teknik evaluasi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Nah, terdapat 7 penilaian yang dapat digunakan pada sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang pertama adalah penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio, dan juga penilaian diri. Nah, perencanaan evaluasi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus di SD. Nah, aspek evaluasi yang dikembangkan untuk anak berkebutuhan khusus tidak berbeda dengan siswa reguler, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, orang tua mendapatkan sosialisasi berupa edaran kisi-kisi materi yang akan diujikan dalam tes. Nah, penyusunan kisi-kisi soal dilaksanakan oleh pendamping khusus dengan berkoordinasi dengan guru bidang studi atau guru kelas reguler. Nah, penyusunan jumlah soal sebaiknya disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan anak yang berkebutuhan khusus. Nah, bentuk soal sebaiknya disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Sebaliknya, dibedakan antara ABK yang satu dengan ABK yang lainnya. Nah, lalu bagaimana pelaksanaan evaluasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar? Nah, pelaksanaan evaluasi di sekolah dasar penyelenggaraan pendidikan inklusi disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut. Jika sekolah tersebut memakai kurikulum umum, maka pelaksanaan evaluasi disamakan dengan anak pada umumnya. Jika sekolah memakai kurikulum modifikasi, maka pelaksanaan evaluasinya pun disesuaikan dengan kesepakatan sekolah tersebut. Lalu bentuk-bentuk pelaporan hasil pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, bagi siswa yang menggunakan model kurikulum reguler penuh, maka model laporan hasil belajarnya atau rapot menggunakan model rapot reguler yang sedang berlaku. Nah, bagi siswa yang menggunakan model kurikulum yang dimodifikasi, maka model laporan hasil belajarnya atau rapot menggunakan rapot reguler yang dilengkapi dengan deskripsi atau narasi yang menggambarkan kualitas kemajuan belajarnya. Nah, selanjutnya bagi siswa yang menggunakan kurikulum yang diindividualisasikan, maka menggunakan model rapot kuantitatif yang dilengkapi dengan deskripsi narasi. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.